Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Karko Vlog. Dan sudah sekian lama saya tidak upload video Karko Vlog. Kali ini saya akan mengupdate kondisi dari Karimun kotak saya ini. Bukan, saya mau membahas sebuah bagian yang sebenarnya sudah lama terpasang di Karimun kotak saya ini, tapi belum sempat atau terlupakan untuk saya bahas di channel saya ini. Bagian apakah itu? Supaya kalian tahu, bagian itu fungsinya adalah diantaranya memaksimalkan proses pengapian di kargo saya ini. Jangan lupa like, subscribe video ini sebelum melanjutkan menonton video ini. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah like. Dan inilah bagian itu. Kita sekarang mau makan. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau kalian merasa ini rada penting atau penting itu kalian share boleh lagi. Oh ya, sebelum ke bagian tersebut, ini Fitra Air Style dulu ya. Oke. Kenapa saya duduk di sini? Harusnya saya membuka kap mesin. Oke. Mana kap mesin? Oh, ini enggak. Yes. Let's go. Inilah kondisi dari ruang mesin dari kargo saya. Oke, sebelum ke bagian yang saya mau ceritakan, saya pengen ngecek air radiatornya dulu. Air ya, jadi memang ini belum pakai coolant seperti yang saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Dan kondisinya oke sih. Tutupnya lihat, masih mantap bukan? Karena memang saya, ya seperti yang kalian lihat di channel ini, saya 2 kali melakukan kuras radiator sendiri, tapi bukan korok ya, tapi kuras. Jadi kita mengganti airnya secara rutin dalam tempo kurang lebih 6 bulan sekali ya. Hasilnya seperti itu, bagus. Oke, kita cek ini. Dan dia juga masih ada airnya, bagus. Tidak ada masalah. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, karena ini musim hujan, nanti saya mau isi ulang air wipernya supaya nanti kalau misalnya hujan rintik-rintik itu saya bisa tetap bisa membersihkan kaca dengan air wiper. Kalian mungkin bertanya, ini apa ini, bentuknya kayak pocong begini? Ini adalah tempat kapur barus dan ternyata sudah habis, padahal sebelumnya kapur barusnya besar-besar, ada 3 kalau nggak salah. Nanti akan kami isi lagi. Kenapa kasih kapur barus? Itu tujuannya adalah untuk menghalau tikus, karena tikusnya sudah merajalela, dia bersarang di sini dan sempat menggerogoti selang bensin kami. Videonya juga ada di channel ini, silahkan dicari saja, dan penyelesaiannya juga ada dibahas di video tersebut. Oke, jadi apa yang mau kita bahas kali ini? Jadi yang mau kita bahas kali ini adalah ini. Ini apa? Ini namanya Delco. Dulu saya mengira karburator itu ini, ternyata ini adalah Delco. Wah, Delco. Dan di dalam Delco ini ada, ini dia. Apa ini? Ini namanya rotor. Kita mau cabut. Nah, dengan sangat mudah bisa kita cabut, dan bentuknya, ya ini bukan lambang komunis ya. Namanya rotor pacul. Kalian bisa lihat. Apa bedanya dengan rotor standar? Nanti saya akan tunjukkan pada kalian rotor yang standar seperti apa. Ini dia. Oke, kita ambil rotornya. Ini rotor, dan ini adalah rotor standarnya. Tuh, macam begitu guys. Kalian bisa lihat seperti huruf T. Bandingkan dengan rotor pacul tadi. Nih
Tuh. Ini adalah dua rotor. Rotor yang ini itu adalah rotor standar yang bawaan pabrik ya. Kalau yang ini itu rotor custom yang kami beli dari teman, bukan teman juga sih, tapi kenalan di grup yang jualan rotor pacul ini. Kenapa sampai dia dijual? Karena rotor pacul ini kalau dipakai, diaplikasikan di, kok gelap ya, jelasin. Nah, kalau diaplikasikan di mobil yang menggunakan platina atau CDI, kalau Karimun kotak kita ini itu kan pakainya CDI ya. Nah, itu dia menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna, lebih bagus lah intinya. Itu dibandingkan dengan rotor biasa. Nah, karena pembakarannya lebih sempurna, maka tenaga yang dihasilkan itu juga lebih bagus. Kenapa tenaganya lebih bagus? Karena kalau pengapiannya lebih sempurna, maka proses pembakaran di ruang mesin itu menjadi lebih dahsyat gitu loh. Jadi sebenarnya prinsip untuk bikin mobil itu optimal dalam arti lebih irit, lebih bertenaga, itu kuncinya itu ada berapa ya? Pokoknya nanti kalian hitung. Yang pertama, pengapian harus sempurna. Jadi busi, terus rotor pacul ini, atau mungkin teman-teman lain ada yang menambahkan step up DC, itu fungsinya untuk mengoptimalkan pengapian. Nah, kalau pengapian sudah optimal, terus apalagi yang berikutnya adalah suplai bahan bakar. Suplai bahan bakar itu yang harus bagus juga. Bagus itu bukan semata-mata ditentukan oleh oktannya ya. Nah, oktan bahan bakar itu menentukan seberapa mudah dia terbakar. Nah, sebenarnya kalau untuk mobil karburator seperti Karimun Kota ini, itu bagaimana proses pengkabutannya di karburator itu harus sempurna. Kalau sempurna, maka proses pembakarannya juga akan sempurna. Nah, kalau proses pembakarannya sempurna, dia akan optimal tenaganya dan bisa lebih irit gitu loh. Jadi apinya sempurna, bahan bakarnya itu dikabutkan, dibikin jadi kayak kabut, sama karburator sempurna. Nah, untuk bisa bikin sempurna proses pengkabutan, maka settingan karburatornya itu juga harus bagus. Makanya ya ada bengkel-bengkel khusus yang mengolah karburator ya. Supaya apa? Supaya tadi pengkabutan bensin sebelum masuk ruang bakar itu sempurna. Gitu guys. Itu dua. Satu, suplai listrik yang mau membakar bensin. Yang kedua, pengkabutan bensinnya. Terus yang ketiga, untuk bisa terbakar itu butuh oksigen. Jadi harus diperhatikan juga air intake-nya. Makanya kalau filter udara di sini itu sudah kotor, itu harus diganti atau dibersihkan kalau masih bisa dibersihkan. Supaya apa? Supaya suplai oksigen atau udara ke ruang bakar itu sempurna. Nah, prinsip turbo, kalian tahu turbo kan? Turbo itu kan juga menyuntikkan angin dengan blower gitu. Supaya apa? Supaya proses pembakarannya itu juga lebih sempurna. Lebih besar yang dibakar. Ledakan yang diciptakan di dalam ruang bakar itu lebih besar. Makanya tenaganya bisa lebih tinggi, lebih besar juga. Gitu, guys. Terus apa lagi ya? Nah, kalau di Carco ini ya, supaya kalian bisa lebih irit mobilnya, konsumsi BBM-nya maksud saya, itu diantaranya selain mengoptimalkan 3 hal tadi itu, yang pertama adalah pengapian, yang kedua adalah pengkabutan bensin, yang ketiga adalah air intake atau udaranya. Nah, ada satu lagi, yaitu kompresi ruang bakar. Jangan sampai ruang tempat bensin itu meledak, itu tuh bocor. Nah, kalau bocor ya tahu sendiri, berarti kan tekanan yang dihasilkan akan berkurang. Jadi daya hentaknya itu akan semakin mengecil dan membuat mobilnya itu tidak bertenaga, yang efeknya adalah boros gitu. Karena nggak bertenaga, dia
harusnya bisa dorong mobil sampai 2 meter, karena tenaganya berkurang dia cuman mendorong 1,5 misalnya, atau bahkan 1 meter gitu. Makanya jarak tempuhnya jadi lebih pendek gitu guys. Terus lagi, kalau semua tenaganya sudah optimal, kalau pengen irit lagi maka kurangi bebannya. Jadi semakin berat mobilnya itu juga semakin boros ya, karena dia ini membebani tugas dari mesin. Tenaganya sudah besar tapi dipakai jalan dengan dengan berat, ya wes berarti dia akan lebih boros gitu. Nah, kalau di Karimun Kota ini itu supaya lebih hemat dan mengurangi beban mesin, itu ada banyak tipsnya. Di antara tips yang kami pakai di sini adalah kami mengganti puli AC-nya. Jadi AC-nya yang sebelumnya itu pulinya standar, kami ganti. Nah, video tentang penggantian ini juga sudah ada. Kalian cari aja puli V2 di channel ini. Nanti di sana kami jelaskan apa itu puli V2. Jadi, itu di antara tips untuk untuk mengoptimalkan ini semuanya, supaya mobilnya lebih bertenaga dan efeknya adalah irit. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu alternator listrik. Itu kalau di mobil itu bukan dari aki. Aki itu adalah penyimpan dayanya, tapi listrik di mobil itu dihasilkan sebenarnya adalah dari alternator yang itu tuh. Nah, masalahnya alternator dari mobil Karimun Kota ini, kata teman-teman, itu tidak memiliki kemampuan mengisi daya yang cukup lah, dikatakan begitu. Walaupun standar buatan pabrik, ya nggak keminter ya, minteri insinyurnya Suzuki enggak. Cuman ini dari pengalaman teman-teman. Jadi supaya pengisian dayanya itu optimal, teman-teman itu semua pada mengganti, nggak semua sih, saya juga belum ganti soalnya. Itu banyak yang ganti dengan alternator Baleno atau mobil-mobil yang cc-nya lebih besar. Konon itu akan bisa meningkatkan kecepatan dan kemampuan alternator itu, atau kemampuan mobil ini mengecas aki untuk menyimpan dayanya, sehingga listriknya tidak tekor. Nah, terus terang aja mobil ini listriknya tekor. Efeknya apa? Efeknya kadang-kadang setirnya itu berat, jadi EPS-nya tuh telat ngisi aki. Jadi harus dipanasi dulu selama kurang lebih 10 menit baru dia listriknya normal semua. Ya, belum ada waktu dan memang harganya lumayan ya kalau mau ganti alternator Baleno. Kalau nggak salah sekitar 500 ribuan, itu belum sama ongkos pasang. Oke, apalagi? Ini adalah apa ini? Ini suruh ganti sama punyanya Futura, saya lupa namanya apa. Ini kan Delco nih, Delco. Kalau ini apa ya, lupa saya namanya. Wis itu pokoknya sumber listrik ya, konverter listriknya dari aki ke Delco gitu. Oke, jadi begitu. Nih, awalnya mau ngomongin rotor pacur tapi malah ngomongin merembet ke yang lain. Gak apa-apa. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke media sosial kalian supaya orang lain yang mungkin butuh untuk mendapatkan informasi ini bisa juga dapat informasinya. Dan lagi terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi pada video-video Carco Vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.